Shalom sahabat BB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Minggu, tanggal 12 April 2026 yang berjudul Kemegahan Orang Pilihan. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 31. 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 31 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mohon penyertaan Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 31 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun, oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan dan membaca firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Haleluya. Sahabat WB, mari kita renungkan firman Tuhan. Apa perbedaan yang dipilih oleh Allah dan dunia? Ayat 25-28. Mengapa yang dianggap dunia bodoh, tidak terpandang, hina, dan tidak berarti justru dipilih oleh Allah? Ayat 29-31. Sahabat WB, kita seringkali tertipu oleh penampilan luar seseorang. Orang kaya cenderung lebih diperhatikan dan didahulukan, sebaliknya orang miskin dikesampingkan. Orang cantik diprioritaskan, orang kurang cantik tidak diperhitungkan. Faktanya, penilaian seperti ini juga ada di tengah-tengah orang Kristen. Tuhan tidak pernah memandang muka, artinya Dia tidak mempermasalahkan penampilan kita. Dan Tuhan juga tidak pernah tertipu oleh penampilan seseorang, sebab Dia melihat hati. Tuhan justru memilih orang yang tidak terpandang, dianggap hina, yang tidak berarti bagi dunia, untuk meniadakan apa yang berarti. Lihat 1 Korintus 1 ayat 28. Apa maksud dari ayat ini dan bagaimana pendapatmu akan hal ini? Orang yang merasa dirinya tidak berdaya, lemah, dan bodoh cenderung membutuhkan pertolongan dan mengharapkan dukungan kehadiran sesamanya. Demikian pula dalam ketergantungan manusia pada Allah, mereka benar-benar mengakui kebutuhan dan mengharapkan pertolongan dan kehadirannya. Sebaliknya, orang yang mencari pengaruh, pujian, dan kekayaan untuk diri sendiri sering tanpa disadari seakan tidak mengakui dan membutuhkan Allah, karena merasa sudah mampu memperolehnya dengan kekuatan sendiri. Menjadi refleksi kita hari ini,
Adakah kita masih bergantung kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, atau terkadang masih mengandalkan kemampuan diri sendiri? Apakah kita masih menutupi apa yang terlihat dengan balutan rohani demi reputasi manusia dan bukan sikap hati yang benar kepada Allah? Bila masih ada hal-hal yang Tuhan ingatkan, akuilah dan catat di buku jurnalmu. Sahabat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok modul 2 dan sahabat WB lainnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami untuk terus bergantung kepada Engkau dalam segala aspek kehidupan kami dan menunjukkan sikap hati yang benar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 31b dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua.